Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa alihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi di waktu ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memberikan kepada kita semua karunia-Nya yang begitu besar berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di kitab Al-Bidayatul Hidayah dan kita masuk kepada Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama, fit ta'at, pembahasan tentang masalah taat. Di sini Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil." Ketahuilah bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu cakupannya adalah hal-hal yang diwajibkan dan maupun yang disunahkan. Ya. Jadi di sini Imam Ghazali seperti memberikan kepada kita semua semacam hal yang harus kita pahami terlebih dahulu bila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimana seorang ketika telah berkomitmen untuk menjadi hamba Allah, dia haruslah berusaha untuk menjalankan segala bentuk perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Tapi perlu diingat juga bahwasannya perintah ini tidaklah terbatas pada hal yang diwajibkan saja, tetapi juga pada hal yang disunnahkan. Fal fardu ra'sul mal. Adapun yang wajib itu adalah modal kita. Wabihi tahsulun najah, dan dengan kita menjalankan yang diwajibkan ini kita akan mendapatkan keselamatan. Wan nafl, adapun yang sunnah ini, huwa ribhu, adalah untungnya, ya. Wabihi al-fauzu bid darajat, kita akan mendapatkan, ya, dengan melaksanakan yang sunnah ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi artinya seseorang yang mengerjakan wajib ini, ya, dan konsisten istiqomah dalam menjalankan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita sudah mendapatkan semacam, ya, jaminan untuk kita bisa selamat, ya, di akhirat kelak. Adapun untuk melengkapi, ya, lebih menyempurnakan lagi untuk kenikmatan yang akan kita dapatkan di akhirat, itu perlu kita melakukan perjuangan yang lebih lagi dengan tidak melaksanakan hanya yang diwajibkan saja, tapi juga melaksanakan apa? Yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dinamakan hadits qudusi, ya. Jadi hadits qudusi ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan apa yang disampaikan oleh beliau, ya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala secara tegas, secara langsung. Tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis-hadisnya itu berasal daripada Allah, ya. Karena Rasulullah tidaklah berucap melainkan berasal daripada Allah tabaraka wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, ya, bimithli ada'i maftaratuhu alaihim." Tidaklah seseorang mendekatkan, atau orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa menyamai dengan dia melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi seberusaha apapun orang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah apapun, tidak akan bisa menyamai dengan pendekatan diri orang tersebut dengan melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, dan bila hamba tersebut senantiasa konsisten, ya, mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan apa yang disunahkan, sampai aku mencintainya. Nah, jadi perhatikan, ya, seseorang mendapatkan poin keselamatan dengan melakukan kewajiban, tetapi untuk mendapatkan bonus bukan hanya sekedar keselamatan, yaitu apa?
kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan yang disunnahkan. Nah, bonusnya apa? Di sini Allah menjelaskan. Faida ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi mata yang dengannya ia melihat. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan akan menjadi lidahnya, lisannya yang dengannya dia berucap. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akan menjadi tangannya yang dengannya ia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan dengan kaki aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berpijak atau melangkah. Tentu maknanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi anggota tubuh kita, bagian dari kita. Tetapi di sini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, ya, inayah kepada kita agar bisa konsisten atau lebih konsisten lagi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan menjauhkan kita daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillah, dan sungguh kalian tidak akan bisa mencapai derajat tertinggi, ya, dengan kalian, ya, melaksanakan perintah Allah. Perhatikan, jadi perintahnya di sini mencakupnya apa? Baik yang wajib maupun yang sunnah. Melainkan ada satu kriteria lagi yang harus kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan. Illa, kecuali dengan bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika. Melainkan kita harus menjadi pribadi, ya, yang senantiasa merasa diawasi, bahwasannya hati kita, anggota tubuh kita, wa jawarihika, ya, anggota tubuh kita, fi lahadhatika, dalam setiap detik, ya, setiap waktu yang kita lewati, wa anfasika, dan setiap nafas yang kita hembusan, itu tidak terlepas daripada penjagaan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Min hini tumsi ila hini tusbih, ya, dalam setiap waktu, dari sejak sore hari, waktu malam, bahkan hingga ke waktu keesokan harinya. Artinya dalam setiap waktu 24 jam itu tidak ada waktu melainkan Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan menjaga kita semua. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menyingkap, mengetahui akan bersitan hatimu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinik, dan menampilkan atau menyingkap lagi ala zahirika, atas apa yang engkau tampakkan, wa batinika, dan apa yang engkau sembunyikan. Wa muhitun, dan mencakup bi jami'i khataratika wa lahadhatika wa khatawatika, meliputi seluruh daripada, ya, bersitan pikiran, wa lahadhatika, dan waktu, ya, wa khatawatika, dan setiap langkah yang kau lakukan. Wa sa'iri sakanatika wa harakatik, dan seluruh, ya, gerak-gerik kita, baik diamnya kita maupun bergeraknya kita, Allah Subhanahu wa taala itu meliputi semuanya. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan engkau di saat engkau sedang berada, dan ketika engkau sedang berada di keramaian, mukhalatatik, ya, wa khalawatika, dan dalam bersendirian pun engkau senantiasa berada di bawah, di mana? Berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah benar-benar mengetahui dan melihat kita semua. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ard muttali'un alaih. Dan tidaklah seorang, ya, tinggal, ya, fil mulk, dalam kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, wala yataharrak, dan tidaklah ia bergerak, ya, illa, melainkan wa jabbarus samawati, penakluk daripada langit dan bumi ini, muttali'un alaih, mengetahui apa yang kita lakukan. Fata'addab, maka beradablah, jagalah adabmu. Ayyuhal miskin, wahai orang yang lemah. Zahiran wa batinan, pada hal yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan, atau yang tampak maupun yang tersembunyi, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diajarkan Imam Ghazali itu untuk menjaga setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kaki kita, setiap ucapan, setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita pikirkan, setiap apapun yang kita rasakan, itu hendaknya kita untuk apa?
merasakan dan mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mengawasi kita. Ini enggak bertentangan dan ini merupakan penafsiran ya dan penjabaran daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Wamal ihsan?" Apa itu ihsan? "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah, bukan hanya beribadah dalam artian di saat kita melaksanakan kewajiban saja seperti sholat, puasa, enggak, tidak terbatas dalam hal itu saja, tapi kita menjalani kehidupan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya. Atau kita melihat Allah. Kalau belum mampu sampai pada tahapan atau tingkatan tersebut, kita menyadari dan mengetahui bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita semua. Ta'addubal abdi seperti halnya beradabnya seorang hamba adzalil yang hina, al-mudhnibi yang senantiasa berdosa, fi hadaratil jabbari di hadapan yang maha menguasai wal qahhar dan menaklukkan. Wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahak, dan hendaknya engkau berusaha agar engkau tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala di bagian-bagian atau di tempat-tempat atau di dalam kondisi yang dimana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melakukannya, ya. Wala yafqidaka haitsu amarak, dan tidaklah Allah merasa kehilanganmu di bagian yang Allah Subhanahu wa taala sedang memerintahkanmu untuk berada di tempat-tempat atau di kondisi tersebut. Maksudnya bagaimana? Artinya jangan sampai kita, tentu Allah pasti mengetahui kita semua, melihat kita semua, mengetahui, benar nggak? Tapi jangan sampai kita ini senantiasa melakukan atau dalam setiap detik, setiap waktu itu kita berani melakukan maksiat. Karena nggak ada waktu yang kita yang terbebas daripada penjagaan atau pengawasan Allah, benar nggak? Ya, bukan berarti seakan-akan ada, maksud Imam Ghazali ini seakan-akan ada waktu di sini Allah bisa nih kita melakukan dosa karena Allah nggak melihat, enggak. Jangan sampai dipahami seperti itu. Artinya kenapa? Setiap waktu ini Allah mengetahui. Artinya dalam setiap waktu kita jangan sampai Allah mendapatkan kita sedang melakukan maksiat, dan di dalam waktu dan dalam setiap waktu kita didapat atau Allah tidak mendapati kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatak wa turattiba awradak min sabahika ila masaik. Dan engkau tidak akan mampu melakukan hal tadi, ya. Melakukan hal tadi melainkan engkau harus menyusun waktumu. Nah, jadi orang Islam itu, yang namanya orang Islam, ya, orang Islam itu justru ketika dia benar-benar melaksanakan agamanya, itu adalah orang yang paling disiplin, ya. Orang yang paling apa? Disiplin. Bi an tuwazzi'a awqatik, dengan membagi-bagi waktumu, wa turattiba awradik, dan menyusun wirid-wiridmu. Wirid di sini apa maknanya? Kebiasaan, ya. Yang konteksnya itu merupakan bagian daripada ibadah. Jadi jangan dianggap wirid itu seperti berzikir subhanallah. Tidak hanya itu saja. Itu bagian daripada wirid, tapi makna wirid itu jauh lebih luas daripada itu. Seperti orang belajar dengan niat untuk bisa berkontribusi untuk agama, ya, misalnya belajar kedokteran atau misalnya belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Tapi dia niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau belajar apa tentang ilmu teknik seperti itu, dia niatkan bahwasannya dia belajar ini agar bisa memberikan sumbangsih kepada agama, itu bisa bernilai sebuah ibadah. Dan dia ingin mendapatkan pencapaian-pencapaian dunia, dalam rangka tujuannya bukan hanya sekedar mengumpulkan harta, sebagaimana Imam Ghazali yang sudah peringatkan kita di kajian sebelumnya, tapi tujuannya apa? Agar ini bisa menjadi wasilah, ya, untuk kebangkitan dan maslahat kebaikan umat dan agama Islam, ya. Nah, kalau seperti ini, ya, kalau dipahami dengan konsepnya seperti ini, insya Allah kita nggak akan mendapatkan umat Islam yang apa? Yang tidak disiplin. Betul, ya? Nah. Wa turatiba awradak, dan menyusun wiridmu min sabahika ila masaik, dari waktu pagimu sampai waktu petangmu. Fa asri, ya, dengarkan baik-baik. Asri ila ma yulqa ilaika min awamirillah, dari apa yang disampaikan kepadamu dari awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, alaika, atasmu,
min hini dari waktu tastayqidhu min manamik dari sejak engkau bangun dari tidurmu ila waqti ruju'ika ila madja'ika dari waktu ya terbangunmu dari tidurmu sampai kepada waktu kembalimu kepada tempat pembaringanmu. Artinya aktivitas kita ini hendaknya kita isi dengan hal-hal yang apa? Hal-hal yang bisa bernilai pahala di sisi Allah dan berisi hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam Ghazali memulai fasal berikutnya fi adabil istiqadhi minan naum. Adab ketika bangun daripada tidur. Berkata Imam Al-Ghazali, faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fasal yang membahas tentang adab bangun daripada tidur. Beliau berkata, fa idza staiqadhta minan naum, jika engkau telah terbangun daripada atau telah bangun daripada tidurmu, fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajr. Maka hendaknya engkau berusaha untuk bisa bangun sebelum terbit fajar. Artinya kita bangun sebelum memasuki waktu subuh. Waliyakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah, dan hendaknya pertama kali yang keluar daripada atau yang muncul daripada hati dan keluar daripada lisanmu adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi awal menyongsong hari kita itu adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Dengan berupa apa? Dengan berupa penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Faqul 'inda dzalik, maka katakanlah ketika engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat engkau sudah bangun daripada tidurmu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan atau dikumpulkan. Ya, jadi kita dari ucapan doa ini mengetahui bahwasannya ya tidur ini merupakan sebuah kematian yang hendaknya kita justru mengambil pelajaran daripada tidur yang kita lakukan, bahwasannya pasti kita akan mencapai pada fase akan akhirnya kehidupan kita. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya. Dan kami menyongsong waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan segala hal di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wal 'azamatu wasultan, kemuliaan serta kepenguasaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal 'izzatu wal qudratu lillah, kemuliaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas, dan kami memasuki waktu pagi berada di atas fitrah Islam dan di atas kalimat ikhlas, wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan berada di atas millah ayah kami Ibrahim hanifa yang lurus, muslimah dan senantiasa berserah diri, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah menjadi bagian daripada orang-orang musyrik. Allahumma bika asbahna, wahai Allah denganmu kami menyongsong hari, wa bika amsayna, dan kami menyongsong waktu sore kami, wa bika nahya, dan denganmu kami hidup, wa bika namut, dan denganmu kami mati, wa ilaika nusyur, dan kepadamu kami akan dikumpulkan. Allahumma inna nas'aluka, wahai Allah kami memohon kepadamu, anta ba'athana fi hadzal yaumi ila kulli khair, agar engkau mengarahkan kepada kami atau mengirimkan kepada kami di hari ini segala hal yang baik untuk kami. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Dan kami berlindung kepadamu an najtariha fihi su'an, untuk kami berprasangka atau berperilaku buruk, au najurrahu ila muslim, atau membawakan kepada orang muslim, au yajurrahu ahadun ilaina, atau seseorang mendatangkan keburukan tersebut kepada kita semua. Nas'aluka khaira hadzal yaumi, dan kami meminta kepadamu kebaikan pada hari ini, wa khaira ma fih, dan kebaikan yang ada di dalam hari ini, wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fih, dan kami berlindung
daripada keburukan hari ini dan apa yang ada di dalam hari ini. Nah, jadi di dalam doa yang dibawakan Imam Ghazali ini beberapa gabungan. Yang pertama itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, ini adalah doa yang disunahkan dalam hadis riwayat Bukhari yang diajarkan Rasulullah SAW kalau kita bangun tidur untuk membacanya. Ya, wal 'azamatu was-sultanu lillah ini tidak ada dalam Bukhari ya. Tapi apakah boleh kita menambahkan dalam doa-doa yang maksur? Dibolehkan. Dan ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat, di antaranya sahabat yang mulia, sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dikeluarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ketika beliau mengajarkan tahiyat yang Rasulullah SAW ajarkan kepada beliau, ketika sampai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, jadi Rasulullah hanya mengajarkan kepada beliau sampai warahmatullah aja. Lalu Ibnu Umar mengatakan wazidtu fiha, dan saya menambahkan. Yang nambahkan siapa di sini? Ibnu Umar. Wa barakatuh. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situlah Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan wazidtu fiha, dan aku tambahkan pada bagian itu pada saat asyhadu an la ilaha illallah, beliau menambahkan wahdahu la syarikalah. Itu tambahan daripada Ibnu Umar, dan beliau senantiasa membacanya di mana? Di setiap tasyahud ketika beliau sholat. Artinya kita mengetahui bahwasannya ada yang maksur, tapi bolehkah untuk ditambahkan? Boleh jawabannya. Selama tidak berisikan makna daripada doa yang kita baca itu hal-hal yang dilarang di dalam syariat, ya, dan masih masuk ke dalam keumuman mengagungkan Allah, memuji Allah, dan berisikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, walaupun tidak seluruhnya apa yang dimasukkan di dalam pasal ini itu berasal dari Rasulullah secara keseluruhan, tetapi itu tidak menjadi alasan atau tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya, ya. Nah, juga di sini ada beberapa doa yang termasuk atau masuk dalam bagian dzikir pagi, ya. Dan juga di sini berisikan doa-doa agar kita memohon kebaikan ketika kita menyongsong hari baru. Lalu beliau melanjutkan faida labista thiyabaka, maka ketika engkau memakai pakaianmu, fanwi bihi, maka hadirkanlah niat ketika engkau memakai pakaianmu tersebut, imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik, berniat dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala dalam menutup auratmu. Jadi bukan hanya sekedar kebiasaan. Artinya jangan jadikan hal-hal yang memang sebuah kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita atau keseharian kita itu, jangan sampai kita terluput untuk kita isi atau kita jadikan sebagai bagian hal untuk mendatangkan keridhaan Allah. Kita tahu memakai pakaian ini kan memang sudah kebiasaan, ya. Kalau orang nggak pakai pakaian, jatuhnya dianggap orang yang kurang waras oleh kebanyakan orang. Tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah hal yang biasa kita lakukan atau yang aturan baku yang ada di dalam kehidupan kita ini, terus kita menganggap itu sebuah hal yang tidak menjadi atau bukan sebuah peluang untuk menjadikannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa kita jadikan sebagai ibadah tatkala ketika kita melakukannya, kita menghadirkan juga di saat bersamaan niat-niat yang mendatangkan keridhaan Allah, di antaranya apa? Dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat kita. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Waspadalah agar engkau tidak menghadirkan atau menjadikan niatmu ketika memakai pakaian tersebut untuk sombong di hadapan manusia yang lainnya, ya. Jadi di sini Imam Ghazali mengajarkan beberapa adab, di antaranya memulai hari dengan berzikir kepada Allah, memohon permohonan kebaikan agar Allah mencurahkan dan memberikannya ketika kita menyongsong hari baru di dalam kehidupan kita, dan hendaknya kita jangan sampai menghilangkan atau meluputkan, membiarkan terlewat setiap hal-hal yang sifatnya mungkin itu sebuah kebiasaan
di dalam kehidupan kita itu tanpa diiringi dengan niat-niat yang bisa menjadikan hal yang umum menjadi sebuah ibadah. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberkahi hidup dan waktu kita. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.